selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Vera Angelika di sini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang proxy server. Proxy server adalah server perantara yang bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan internet. Proxy menerima permintaan dari klien, misalnya browser, meneruskan permintaan tersebut ke server tujuan, dan mengirimkan kembali hasilnya ke klien. Berikutnya ada jenis-jenis proxy server. Forward proxy, jenis proxy yang paling umum digunakan oleh pengguna untuk mengakses internet. Klien tersebut terhubung ke proxy, dan proxy yang berkomunikasi dengan server tujuan di internet. Umumnya digunakan untuk menyembunyikan alamat IP klien atau melewati pembatasan geografis. Yang kedua ada reverse proxy. Jenis proxy yang ditempatkan di depan server biasanya digunakan oleh penyedia layanan untuk melindungi server dari lalu lintas berbahaya atau untuk mendistribusikan beban secara merata ke beberapa server. Yang ketiga ada transparent proxy. Proxy ini tidak menggunakan permintaan klien dan memberikan sedikit atau tidak ada anonimitas. Pengguna tidak mengetahui bahwa mereka sedang menggunakan proxy. Yang keempat ada anonymous proxy. Proxy ini menyembunyikan identitas klien, tetapi tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy ke server tujuan. Yang kelima ada high anonymity proxy. Jenis proxy ini tidak hanya menyembunyikan identitas klien, tetapi juga menyembunyikan fakta bahwa mereka sedang menggunakan proxy, sehingga memberikan privasi maksimal. Selanjutnya ada fungsi pada proxy server. Caching. Proxy server dapat menyimpan salinan dari situs web yang sering dikunjungi, sehingga mengurangi waktu akses dan penggunaan bandwidth. Yang kedua ada kontrol akses. Dapat digunakan untuk membatasi akses ke situs tertentu atau memblokir konten berbahaya. Yang ketiga ada privasi dan keamanan. Dengan menggunakan proxy, identitas pengguna atau alamat IP dapat disembunyikan sehingga menambahkan tingkat privasi dan keamanan saat berinternet. Yang keempat adalah load balancing, yaitu mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server backend, membantu mengurangi beban pada satu server dan memastikan layanan tetap tersedia meskipun ada lonjakan lalu lintas. Yang keempat ada bypass restriction, dapat menggunakan proxy untuk mengakses konten yang diblokir oleh penyedia layanan internet atau ISP atau pemerintah, seperti situs yang diblokir di wilayah tertentu. Yang ini ada cara kerja proxy server. Yang pertama, klien mengirimkan permintaan. Pengguna mengirimkan permintaan untuk mengakses suatu sumber daya, misalnya halaman web melalui browser mereka. Yang kedua, ada proxy menerima permintaan. Proxy server menerima permintaan ini dari klien dan memeriksanya. Yang ketiga ada proxy meneruskan permintaan ke server. Mengirimkan permintaan ke server tujuan, misalnya server web tempat halaman web berada. Yang keempat ada server tujuan merespon. Server tujuan mengirimkan respon halaman web sumber daya lainnya ke proxy server. Yang kelima ada proxy mengirimkan respon ke klien. Proxy server kemudian mengirimkan data yang diterima dari server tujuan ke klien. Keuntungan menggunakan proxy. Yang pertama, kecepatan akses yang lebih baik. Yang kedua, ada meningkatkan keamanan. Yang ketiga, ada penghematan bandwidth dan kerugian menggunakan proxy. Yang pertama, ada keterbatasan keamanan dan latency. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.